Kasus gagal bayar nasabah asuransi Wana Arta sejak tahun 2020 dengan nilai kerugian mencapai 15,9 triliun rupiah sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Hal tersebut membuat sekitar 504 nasabah asuransi Wana Arta dengan nilai kerugian sebanyak 822 miliar rupiah yang berasal dari 1.165 polis pada Rabu pagi 4 Oktober 2023 datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadiri sidang pertama gugatan perwakilan kelompok atau class action atas kasus gagal bayar asuransi Wana Arta. Pada pelaksanaannya, perwakilan nasabah yang berjumlah lebih dari 100 orang terlihat memenuhi ruangan sidang Umar Seno Aji 1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga sebagian dari mereka tidak dapat tertampung di dalam ruangan sidang. 504 bagaimana? Gugatan ini kami ajukan secara collection kepada otoritas jasa keuangan, ya, yang menurut hemat kami harus bertanggung jawab ya, terhadap raibnya dana jasa asuransi tersebut. Dalam permohonan gugatan class action ini kami tujukan kepada Kementerian Keuangan yang juga perlu bertanggung jawab. Karena bagaimanapun produk asuransi adalah produk otoritas negara, ya, yang harus memberikan jaminan, memberikan rasa aman bagi para pemegang polis. Bisa dibayangkan jika pemegang polis ya, kehilangan uangnya dengan jumlah yang sedemikian besar, berarti kan sistem asuransi kita tidak aman. Bagaimana masyarakat bisa percaya dengan produk asuransi kalau ya kasus Wana Arta ini seperti ini. 28 PKPU. Dan kedua, 285 ya, PKPU ada. samping otoritas jasa keuangan, Kejaksaan Agung juga kami gugat karena bagi kami khususnya lembaga-lembaga negara mestinya di bawah otoritas jasa keuangan harus melakukan kontrol terhadap kejadian asuransi Wana Arta. Menurut hemat kami, mitigasi risiko ini sudah harus ada dari awal, sehingga kasus Wana Arta ini tidak perlu terjadi. Apalagi dalam suasana kehidupan situasi politik sekarang ini bisa saja memunculkan spekulasi macam-macam. Mana uang asuransi jasa Wana Arta yang sebesar ini? Ini korban Wana Arta akan terus bertambah. Kami dari Pradip ya, berusaha untuk mengklaster, dan hemat kami negara terlambat melakukan mitigasi terhadap risiko pemegang polis asuransi. Dan korbannya tentu ini punya dampak yang sangat serius dalam kehidupan masyarakat kita, masyarakat pemegang polis yang begitu mempercayakan, yang menginvestasikan hartanya kepada ya, Republik ini. Nah inilah yang kami ajukan sebagai bentuk gugatan perwakilan ekstern. Karena masyarakat jasa asuransi Wana Arta tidak mungkin menunggu berlama-lama, ya, mereka tidak menginginkan sesuatu yang gelap terjadi dalam dunia asuransi kita. Itu harapan. Pak, dari sisi hukum Pak, masukan Bapak ke pemerintah Bapak? Ya, tentu kami akan ke Menko Polhukam. Kami ingin mempertanyakan apakah sudah punya mitigasi risiko. Kewenangan penyidikan yang diberikan pada otoritas jasa keuangan ternyata tidak memberikan dampak apa-apa. Ya, keterlambatan melakukan mitigasi risiko berakibat fatal. Ya, keuangan masyarakat pemegang jasa polis asuransi, ya, Wana Arta, ya, seperti kehilangan harapan, ya, seperti tidak percaya bahwa ini terjadi dalam dunia asuransi. Nah, itulah kami akan tujukan juga kepada Bapak Presiden, ya, untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat jasa asuransi di samping dunia peradilan, juga pada Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Kami akan bersurat dan beraudiensi, ya, karena bagaimanapun ini masyarakat Indonesia juga yang tidak boleh dipinggirkan haknya, ya, terutama mereka yang hidup dari jasa asuransi. Pada hari ini ditunda dulu, Pak? Ya, sebenarnya perusahaan yang ikut bertanggung jawab dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta yang memberikan informasi bahwa sudah tidak berkegiatan di tempat itu, faktanya ada beberapa dokumen yang menunjukkan mereka masih ada di tempat itu.
Dan ini trik saja, ini upaya-upaya menurut kami menegasikan ya prinsip-prinsip good government, prinsip-prinsip good corporate government. Ya. Mereka lari dari tanggung jawab. Ya. Nah inilah yang menurut hemat kami ajukan gugatan permohonan perwakilan kelompok pada Pengadilan Negeri Jakarta. Organisasi profesi yang tertua dilahirkan sejak tahun 64. Ya, kita sudah biasa dekat dengan masyarakat, para justiciable, para pencari keadilan. Itu panggilan jiwa, ya, Persatuan Advokat Indonesia Pradip untuk memperjuangkan. Pejuang advokat dan advokat pejuang itu memang sudah filosofinya, termasuk korban masyarakat Wana Arta. Adalah salah satu korban dari Wana Arta. Saya sangat kecewa dengan solusi yang dijalankan selama ini, di mana kita udah sampai nyaris 4 tahun ya, nggak ada satupun realisasi yang bisa dilakukan. Hari ini kita ngumpul di sini adalah upaya salah satu hukum ya, di mana kita dibantu oleh Pradip, oleh ketua umumnya Bapak Firman Wijaya dan Sekjen Pak Hendrik, dengan sukarela tanpa pamrih membantu kita orang-orang tua. Saya korban Wana Arta, di mana uang dari hasil kerja saya puluhan tahun untuk masa tua saya sampai sekarang bermasalah selama 4 tahun lebih. Dengan adanya sidang ini, saya berharap dan semua teman-teman puluhan ribu korban dapat mendapatkan keadilan sehingga hak-hak puluhan ribu nasabah bisa dikembalikan dengan utuh. Saya juga sama korban Wana Arta. Kami percaya Wana Arta karena di bawah OJK, tapi ternyata tahun 2020 uang kami hilang semua. Terus kami percaya selesaikan dengan pemerintah, tapi ternyata sampai sekarang juga belum ada pertolongan. Mohon mudah-mudahan kami bisa selesaikan dengan dari pihak pemerintah karena ini di bawah OJK. Karena kami juga ini uang untuk hidup usia saya. Saya udah tua, tapi uangnya kami untuk usia tua hilang semua. Nggak ada respon sama kami sekali. Nggak ada itikat baik dari mereka. Itu yang membuat kami kecewa. Kalau ada itikat baik, mungkin kan kita tidak akan seperti ini. Minimal kan ada pembayaran beberapa persen, kayak itu kan pencicil ya. Ada rasa tanggung jawab, sama sekali nggak ada. Dari tahun 2020 sekarang mau mendekati 2024. Kami mohon keadilan masih ada di negara ini. Bagi kami manusia yang rakyat yang biasa, yang lansia, sudah waktunya untuk menikmati uang hasil jeripaya kami dalam masa muda kami. Jangan sampai hilang di dalam investasi asuransi Wana Arta ini. Yang saat ini sidang perdana mengenai polemik asuransi yang ada di Indonesia, yang saat ini adalah Wana Arta. Masih banyak asuransi yang lain, investasi yang lain, yang kami dari aktivis pendamping memperjuangkan agar seluruh dana dari para nasabah maupun dana dari para yang sudah tertipu atau terzolimi, agar peran serta dari pemerintah itu betul-betul ada dan hadir. Yang kedua, kami juga meminta ada 3 poin yang harus menjadi konsen, yaitu pertama, kekuatan dari media itu sendiri, teman-teman wartawan. Yang kedua, kekuatan dari komunitas atau orang-orang yang memang sudah tertipu, dalam hal ini para nasabah. Dan yang ketiga adalah kekuatan dari politik, di mana peran serta pemerintah harus hadir untuk membantu para masyarakat yang dananya itu sampai saat ini belum ada kejelasan dan belum ada jalan keluar. Jangan hal ini selalu menjadi berlarut-larut karena pemerintah terkesan abai. Untuk itu kami sebagai aktivis pendamping akan terus berupaya untuk nge-push pemerintah
menekan pemerintah, mendesak pemerintah agar betul-betul konsen terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia, terutama khusus kepada para nasabah-nasabah atau orang-orang yang sudah menyumbang dananya untuk mereka mencapai masa depan untuk keluarga dan anak-anak ini. Untuk sidang berikutnya, gugatan class action nasabah asuransi Wana Arta akan dijadwalkan pada tanggal 10 Oktober 2023 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya Rika Fitri dari Informasi TV melaporkan. Kita sisa sandal jepit aja nih, sekarang lawan terus ya. Keadilan terwujud. Kami semua nasabah Wana Arta lain. Semoga pemerintah menegakkan keadilan, memenuhi hak-hak para nasabah yang sudah dizalimi selama 4 tahun. Amin. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami.